Bapak-bapak, ibu-ibu, serta jamaah sekalian, jamaah salat subuh Masjid Istiqlal yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bertemu di pagi hari ini dalam suasana iman, dalam semangat untuk mencari sebab-sebab rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertemu di majelis ilmu yang mulia dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan kepada kita sebesar-besar nikmat yang dilimpahkannya kepada hambanya, yaitu nikmat mengenal Islam, mengenal petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkannya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh Allah telah memberikan anugerah yang sangat besar, karunia yang sangat agung kepada orang-orang yang beriman ketika Dia mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang kemudian rasul ini membacakan di hadapan mereka ayat-ayat Allah, mensucikan diri mereka dari keburukan-keburukan, kotoran-kotoran penyakit hati, serta mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur mendapatkan nikmat yang besar ini, karena dengan sebab nikmat inilah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan meraih keselamatan di dunia dan di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita akan mengkaji tema perniagaan yang tidak akan merugi. Apa arti tema ini? Dalam urusan dunia, kita terbiasa berdagang, berjual beli atau berniaga. Tentu saja perniagaan mengandung resiko. Kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Makanya semua orang, ya, apalagi para pedagang, tentu selalu berusaha mencari usaha atau perdagangan yang paling sedikit resiko ruginya. Karena secara asal tabiat manusia tidak ada yang pengen rugi. Semuanya ingin beruntung. Nah, karena daya tarik inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran ketika menawarkan kepada manusia keuntungan yang besar yang tentu dicari oleh setiap orang yang masih punya fitrah yang lurus, tentu diinginkan oleh semua orang yang berakal sehat, apalagi orang yang beriman. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan kepada kita perniagaan yang sangat besar, perniagaan yang pasti menguntungkan, perniagaan yang tidak akan pernah merugi, ya, Allah menawarkan kepada kita amalan-amalan kebaikan yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Allah menyebutkannya dalam bentuk tijarah, yang artinya perniagaan atau perdagangan. Coba kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim.
Wahai orang-orang yang beriman, apakah kalian mau aku tunjukkan kepada satu bentuk perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya dengan harta dan jiwamu. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Kenapa Allah menyebutkan dalam ayat ini tawaran untuk beriman dan beramal soleh sesuai dengan petunjuknya dengan bahasa perdagangan, perniagaan? Karena ini menarik manusia. Orang kalau sudah bicara masalah perniagaan, yang ada dalam pikirannya adalah keuntungan. Khususnya kalau perniagaan atau barang yang diperjualbelikan tersebut adalah barang yang tinggi, peminatnya banyak, harga belinya apalagi harga jualnya tinggi. Sudah kita ketahui dalam perniagaan, untuk barang-barang yang kelas tinggi itu hanya diminati oleh konsumen-konsumen yang punya selera tinggi. Ketika Allah menawarkan barang perniagaannya yang itu adalah keselamatan dunia akhirat, Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada orang-orang yang beriman karena mereka yang punya selera tinggi, selera sorga. Kenapa sorga itu disebut sebagai selera tinggi? Karena sorga itu tempatnya paling tinggi, di alam yang paling tinggi. Makanya dalam Al-Quran disebutkan sorga itu bagaimana? Fi jannatin aliyah, di sorga yang tempatnya tinggi. Sorga yang paling tinggi apa namanya? Sorga Firdaus. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus, fa innahu a'lal jannati wa awsatuha wa saqfuha arsyur rahman." Kalau kalian minta kepada Allah, minta sorga Firdaus. Kenapa sorga Firdaus? Karena sorga Firdaus itu adalah sorga yang paling tinggi dan paling di tengah-tengah. Dan atapnya adalah langsung arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Arsyur Rahman. Arsy-Nya Allah yang maha pemurah. Dalam urusan agama kita diperintahkan untuk punya selera tinggi. Makanya ditawarkan perniagaan ini kepada orang-orang yang punya selera tinggi. Adapun orang-orang yang hanya terfokus pada dunia, ini adalah orang-orang yang punya selera rendah. Kenapa? Dunia itu sesuai dengan namanya. Bahasa Arabnya ya dunia, bahasa Indonesianya adalah dunia. Apa artinya dunia? Dunia itu disebutkan oleh para ulama diambil dari dua kemungkinan artinya dalam bahasa Arab. Bisa dana yadnu dunuan atau dana yadni danaatan. Yang pertama artinya dana yadnu dunuan, dekat, pendek usianya. Sebentar-sebentar dinikmati kemudian habis. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di dunia itu fana, akan hancur binasa. Dan yang kekal adalah wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Itu nasibnya orang-orang yang mengejar dunia. Cepat pendek usianya, tidak terasa habis dan berlalu. Mati, dia menghadapi kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Itu pengertian yang pertama dari dunia. Yang kedua, dana yadni danaatan, artinya rendah dan hina. Rendah dan hina.
Makanya Rasulullah SAW pernah berlindung kepada Allah dari selera yang rendah, cinta dunia yang berlebihan. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Ahmad, beliau pernah berdoa seperti ini. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia sebagai puncak dari keinginan kami, cita-cita kami. Juga bukan sebagai puncak dari pengetahuan kami. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak orang yang beriman dengan yang tinggi. Kalau dalam perniagaan kita terbiasa mencari sesuatu yang berkualitas tinggi, maka tawaran dari Allah ini adalah yang paling tinggi dan paling mulia, yaitu tawaran barang perniagaan yang berupa sorga balasannya. Makanya tidak heran ibu-ibu sekalian, bahwa ibu-ibu jemaah sekalian rahimakumullah, disebutkan dalam hadis yang hasan riwayat Tirmidzi, sorga itu adalah sil'ah, perniagaan Allah, barang niaganya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna sil'atallahi ghaliyah, ala wa inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah sesungguhnya barang perniagaan Allah itu adalah mahal, dan ketahuilah sesungguhnya barang perniagaan Allah itu adalah sorganya. Di dalam sorga semua yang kita inginkan ada dan kekal abadi selama-lamanya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalam sorga kamu akan mendapatkan semua yang kamu inginkan, dan di dalamnya kalian akan mendapatkan semua yang kalian minta. Coba kita bayangkan, bagaimana mungkin dikatakan selera tinggi orang yang mengejar dunia berlebihan, padahal dia tahu umurnya dunia sementara. Orang itu mau berpayah-payah kalau ada yang diharapkan imbalannya. Orang bekerja di siang hari panas terik, tanya sama dia, kenapa dia mau bekerja? Oh, saya akan dapat upah, bisa untuk menghidupi keluarga saya sebulan 2 bulan. Untuk pertimbangan sebulan 2 bulan dia mau berpayah-payah. Bagaimana untuk pertimbangan kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya? Hari kiamat itu disebut sebagai hari akhir, ya jamaah sekalian, karena tidak ada lagi hari setelah itu. Berakhir semua hari, sudah selama-lamanya. Berarti orang yang beruntung, beruntung selama-lamanya. Orang yang rugi, dzalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang nyata. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya di sini ajakan dari Allah yang diajak adalah iman kita. Dan ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran bahwa perniagaan dengan Allah itu punya banyak keuntungan besar yang tidak kita dapatkan dari perniagaan-perniagaan duniawi. Keuntungan yang pertama, ya, perniagaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah merugi, pasti beruntung, tidak ada resiko ruginya. Kalau dalam urusan dunia kita mau berniaga padahal ada resikonya, bahkan kemungkinannya bisa jadi 50-50, 50-50. Kita mau terjun berniaga, pertimbangannya kita mengejar untungnya. Ternyata perniagaan dengan Allah tidak pernah merugi, pasti beruntung. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran dan merenungkan isinya, mendirikan salat dengan benar sesuai dengan petunjuk Allah, serta menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka inilah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Perniagaan yang tidak merugi, bahkan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, perniagaan dengan Allah mesti menguntungkan.
Kalau ada orang yang dalam urusan dunia berniaga sudah dengan resiko rugi, untungnya saja tidak bisa dipertahankan terus-menerus. Apalagi kalau sudah salah strategi sejak awal, bangkrut usahanya, dan itu sering terjadi. Kalau dengan Allah Subhanahu wa taala, pertama jaminannya mesti beruntung. Yang kedua, kalaupun terjadi kesalahan ada kesempatan memperbaiki diri dengan bertobat. Orang yang bertobat menjadikan dosa-dosanya terhapus. Ataibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang telah bertobat dari perbuatan dosanya seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali, kata Rasulullah SAW. Bahkan orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh, dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi perniagaan dengan Allah, kalaupun terjadi ada kesalahan, ada cara untuk segera memperbaikinya dan tetap tidak akan merugi. Itu keistimewaan yang pertama. Kemudian keistimewaan yang kedua, perniagaan dengan Allah tidak butuh modal. Tidak butuh modal. Kenapa? Modalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan dalam perniagaan dengan Allah mencurahkan jiwa dan harta kita di jalan Allah. Orang-orang beranggapan, wah itu berarti berat. Coba lihat bahasa Allah Subhanahu wa taala, firman Allah dalam Al-Qur'an, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka dengan balasan atau ganti yang berupa sorga. Ini modal yang ringan, bahkan tidak ada, tapi balasannya tinggi. Ketika menafsirkan ayat ini, ulama ahlu tafsir dari kalangan tabi'in, Imam Al-Hasan Al-Basri dan yang kedua Qatadah mengatakan, wallahi laqad baya'ahumullahu fa'agla thamanahum. Sungguh Allah telah berjual beli dengan mereka orang-orang yang beriman, dan Allah jadikan balasannya, Allah jadikan harganya sangat tinggi, yaitu sorga. Kenapa dikatakan tidak ada modalnya? Harta, jiwa, semua yang kita miliki adalah dari Allah. Pemberian dari Allah. Allah perintahkan kepada kita untuk digunakan di jalannya. Mungkin orang berpikir, oh berarti kita keluarkan, berarti ada modalnya. Jawabannya tidak ada modalnya. Kenapa? Harta dan jiwa kita mau tidak mau akan habis. Iya kan? Apakah kalau harta tidak kita gunakan di jalan Allah, dia akan menetap ada terus? Atau mesti habis? Apa jawabannya? Pasti habis. Jiwa kita, kalau tidak kita gunakan di jalan Allah, apakah tetap stabil terus? Tidak akan berakhir? Akan berakhir. Mau tidak mau. Manusia itu dalam menjalankan hidupnya cuma dua kemungkinan. Menggunakan untuk kebaikan atau untuk keburukan. Tidak ada yang menetap. Makanya ketika Allah meminta kita untuk mencurahkan harta dan jiwa kita, tenaga kita di jalannya, maksudnya ya, karena harta dan jiwamu, tenagamu itu juga toh akan habis, gunakanlah di jalan yang baik supaya kamu beruntung. Itu juga adalah dari Allah. Jadi inilah perniagaan yang sangat menguntungkan. Kita mencurahkannya di jalan yang benar, karena kalau tidak dicurahkan di jalan yang benar, dia tetap akan dicurahkan di jalan yang batil, naudzubillahi min dzalik, di jalan yang salah. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, kita mempertimbangkan. Ingat, yang menawarkan perniagaan ini adalah Zat yang maha mulia, maha pengasih dan maha penyayang,
yang menginginkan kebaikan-kebaikan yang sempurna untuk hamba-hambanya. Kita kalau berdagang di dunia, kita akan lihat dulu teman dagang kita. Apakah orangnya baik atau tidak, sifat amanahnya, kita pertimbangkan seperti itu. Nah sekarang yang menawari adalah zat yang semua sifat kebaikan ada pada dirinya secara sempurna. Inilah keuntungan yang besar berniaga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang mengajak kita untuk melakukan perniagaan ini adalah zat yang semua kebaikan ada pada dirinya, ada pada sifat-sifatnya yang maha sempurna. Ya, bayangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Lallahu arhamu biibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh Allah lebih penyayang terhadap hamba-hambanya daripada sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya. Ini menunjukkan sempurnanya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ingin mencurahkan semua kebaikan pada hamba-hambanya melalui sebab diturunkannya agamanya. Makanya dengan kita mengikuti ajakan berniaga dengan Allah, berarti kita mengusahakan pada diri kita seluas-luasnya rahmat Allah dan semua kebaikan-kebaikan yang diinginkannya pada hambanya. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan limpahan rahmatnya. Nah oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, ini merupakan ajakan bagi kita, ajakan bagi orang-orang yang beriman, yang disampaikan dalam bahasa yang indah yang kita kenal dalam kehidupan kita sehari-hari. Perniagaan, perdagangan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk berniaga dengannya. Caranya mengambil bagian yang besar dengan memahami dan mengamalkan petunjuknya. Wallahi, kebutuhan manusia untuk memahami dan mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala lebih daripada kebutuhan manusia terhadap makan dan minuman. Makanya orang yang tidak ikut dalam perniagaan ini berarti dia meluputkan kebutuhan yang paling besar bagi dirinya. Salah seorang ulama Ahlus Sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pernah berkata, "An-nasu yahtajuna ilal ilmi aktsaru min hajatihim ila ta'ami wasyarab. Lianna ta'ama wasyaraba yuhtaju ilaihi fil yaumi marratan aw marratain, wal ilmu yuhtaju ilaihi bi'adadil anfas." Kebutuhan manusia untuk memahami dan mengamalkan petunjuk Allah lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Jadi perniagaan ini lebih dari kita butuhkan, berhubungan dengan kebutuhan kita yang paling pokok, yang paling dasar, lebih daripada kebutuhan terhadap makan dan minum. Kenapa? Kata ulama ini, karena makan dan minuman dibutuhkan dalam sehari jumlahnya terbatas, sekali, 2 kali atau 3 kali. Sedangkan memahami petunjuk Allah dibutuhkan manusia sesuai dengan jumlah tarikan nafasnya. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Alhamdulillah dengan segala kekurangan kita, saat ini kita masih punya iman. Berarti modal besar untuk meraih keuntungan yang besar sudah ada pada diri kita. Kita sekarang masuk Islam, punya keimanan kepada Allah. Kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengharapkan balasan di akhirat. Ini merupakan modal besar yang perlu ditingkatkan. Hal-hal yang menjadi sebab kekurangan kita, kadang-kadang kita lalai atau berdosa, kesempatan untuk memperbaiki diri juga ada. Segera bertobat kepada Allah, beristighfar. Makanya ya, tentu saja sebab utama untuk bisa memperbaiki keuntungan yang kita dapatkan dalam perniagaan ini agar semakin besar, hendaknya kita menetapi agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan terus berusaha mempelajarinya,
mendengarkan kajian tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih, yang dijelaskan dengan pemahaman yang benar, dengan penafsiran yang sesuai dengan penafsiran para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, penafsiran para ulama ahlu sunnah wal jamaah, supaya iman kita benar, karena ini modal utama untuk berniaga dengan Allah. Mendengarkan kajian-kajian, ceramah-ceramah yang bermanfaat. Alhamdulillah kita punya media-media yang bisa menjelaskan pemahaman agama yang benar, ya. Ada Roja TV, ada Insan TV yang bisa kita dengarkan untuk memperbaiki iman kita, meluruskan kesalahan-kesalahan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat sekali lagi, ya, manusia itu terus berjalan, suka atau tidak suka mereka berniaga. Kalau bukan berniaga dengan Allah, maka berniaga dengan syaitan. Cuma dua kemungkinan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullun nasi yagdu, masing-masing manusia menjalankan hidupnya, fabai'un nafsahu, yang ketika dia menjalankan hidupnya dia mempertaruhkan dirinya, berarti dia berniaga. Dan cuma dua pihak yang menjadi pihak yang berniaga dengannya, cuma dua. Fabai'un nafsahu famu'tikuha, kemungkinan pertama dia akan menyelamatkan dirinya, yaitu ketika dia berniaga dengan Allah. Au mubikuha, kemungkinan yang kedua adalah dia membinasakan dirinya ketika dia mengikuti jalannya syaitan, mengikuti jalan hawa nafsu. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, ini merupakan nasihat bagi kita semua, dan nasihat adz-dzikra tanfa'ul mu'minin, bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Pikirkanlah diri kita bahwa seindah apapun, ya, keadaan diri kita saat ini, maka dunia tidak akan kekal dan akan berakhir. Siap atau tidak siap, kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang akan kita jalani, dan itu adalah kehidupan yang kekal abadi. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Itu doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan di akhirat nanti. Oleh karena itu, berusahalah untuk kita menghabiskan sisa umur kita dengan kebaikan, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar iman dan tauhid, mendengarkan kajian-kajian yang bermanfaat, karena itu merupakan usaha kita di sisa umur kita yang masih ada ini untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya keuntungan dengan berniaga bersama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan taufiknya pada kita semua untuk selalu istiqomah di atas kebaikan, dimudahkan menyempurnakan ketakwaan kepadanya, menyempurnakan iman kita, dan dihindarkan dari segala keburukan yang merusak keimanan dan ketakwaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita teguh di atas iman dan istiqomah sampai di akhir hayat kita, sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala nantinya. Demikianlah, semoga nasihat ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan kalau ada yang ingin bertanya, boleh disampaikan secara langsung atau juga lewat kertas boleh. Muncul kadang-kadang hilang gitu. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali. Jadi Bapak ini bertanya, perdagangan atau perniagaan di jalan Allah tentu selalu butuh motivasi dari dalam. Adanya hidayah dari Allah, itu yang paling utama. Nah, bagaimana caranya agar hidayah ini selalu terjaga dalam diri kita? Sementara kita kadang-kadang semangat, kadang-kadang tidak semangat, bahkan lebih sering tidak semangatnya. Bagaimana caranya? Pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kunci segala kebaikan. Jadi berdoa kepada Allah. Kalau kita tahu diri kita lemah dan yang manusia lemah, maka bersandarlah kepada yang maha kuat dan maha sempurna. Selalu mohon kepada Allah setiap saat, ya Allah, jadikan aku istiqamah di atas agamamu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu doanya Rasulullah SAW.
Wahai Allah yang maha kuasa membolak-balikan hati manusia, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Ya Fattah, wahai Allah yang maha pembuka pintu-pintu kebaikan, bukakanlah pintu-pintu kebaikan dalam diriku. Jadi sebut nama Allah yang maha indah, yang sesuai dengan permintaan kita, kemudian sampaikan permintaan kita. Maka doa merupakan kunci segala kebaikan. Ad-du'a'u miftahu kulli khairin. Itu katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Doa itu adalah kunci untuk membuka segala kebaikan. Jadi selalu berdoa, selalu bersandar kepada Allah. Yang kedua, semangat. Merasa agama itu penting. Merasakan mulia dengan mengikuti petunjuk Allah. Ini termasuk sebab besar untuk menumbuhkan dan menguatkan hidayah Allah dalam diri kita. Karena hidayah Allah tergantung dari kesungguhan, perjuangan, keseriusan manusia mencari karunia-Nya. Di akhir surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang selalu bersungguh-sungguh di jalan kami, selalu bersemangat berjuang, merasa butuh ya dengan karunia Allah, orang-orang yang selalu bersungguh-sungguh di jalan kami, mereka inilah yang kami akan berikan hidayah yang sempurna untuk mengikuti jalan-jalan kami. Jadi hidayah dari Allah tergantung dari perjuangan manusia, kesungguhan manusia, keinginan kuat manusia. Ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Qayyim, salah seorang ulama ahlu sunnah, berkata, "Allaqa subhanahul hidayata bil jihad, fa akmalun nasi hidayatan a'dhamuhum jihadan." Dalam ayat ini Allah menggandengkan hidayah darinya tergantung dari kesungguhan manusia, kemauan keras manusia. Maka orang yang paling sempurna mendapatkan hidayah dari Allah adalah yang paling besar kesungguhan dan perjuangan. Kemudian lakukan sebab, belajar, baca Al-Quran sedikit demi sedikit, berbuat salah segera bertobat, beristighfar kepada Allah supaya kesalahan tersebut tidak menjadi sebab kita terhalang dari hidayahnya. Semoga ini bisa kita lakukan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Saya pernah sakit dan berobat secara medis dan alternatif. Belakangan saya tahu kalau pengobatan alternatif saya tersebut yang katanya seorang ustadz ternyata dukun berkedok ustadz. Sejak itu saya merasa sering lalai beribadah. Apakah ini disebabkan oleh hal tersebut? Bagaimana caranya agar saya benar-benar terlepas dari pengaruh dukun tersebut? Bagaimana cara mengobati gangguan jin dan mengetahui seseorang diganggu jin? Bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh untuk bertobat dari perbuatan kita yang lalu, ya, ketika datang kepada dukun atau peramal atau paranormal yang sebenarnya dia tidak normal. Ini merupakan perbuatan dosa yang sangat besar. Di dalam hadis yang sahih disebutkan dua hukumnya. Disebutkan dua hukumnya. Satunya parah, satunya sangat parah lagi, lebih parah lagi. Satunya sangat buruk, satunya lebih sangat buruk. Orang yang mendatangi dukun. Hadis yang pertama riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man ataka hinan au arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman." Barang siapa yang mendatangi seorang dukun atau tukang ramal dan bertanya tentang sesuatu, sekedar bertanya, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Karena dukun dan tukang ramal itu adalah wali-walinya syaitan di dunia. Di Arab Saudi, dukun itu tanpa basa-basi dipenggal lehernya, hukumnya. Karena mereka itu yang selalu mengajak manusia berbuat syirik kepada Allah. Makanya dukun itu harus dimusuhi, wajib dimusuhi oleh orang yang beriman. Tentu diajak untuk bertobat. Kalau tidak mau maka dimusuhi, dikucilkan, dihinakan karena mereka telah melanggar hak Allah Subhanahu wa taala yang paling besar untuk disembah semata-mata dan tidak disekutukan. Itu yang pertama tadi, datang dan sekedar bertanya, tidak diterima salatnya 40 hari, dosa besar. Lebih parah lagi kalau bertanya dan membenarkan, apalagi mengikuti. Rasulullah SAW bersabda, "Man ata arrafan au kahinan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul
faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi seorang dukun atau tukang ramal, bertanya tentang sesuatu dan membenarkan ucapannya, maka berarti orang ini telah kafir terhadap agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya lebih parah. Makanya segera bertobat, ya, orang yang telah melakukan perbuatan ini. Adapun cara untuk mengatasinya, kalau itu mungkin ada yang tertinggal dari perdukunannya atau sihirnya, maka diruqyah dengan ruqyah yang syar'i. Bacakan ayat-ayat Al-Quran pada diri kita sendiri atau sering mendengarkan murotal. Termasuk juga ini kita mendeteksi orang yang kena gangguan jin, kita bacakan. Pertama yang pendek-pendek dulu, surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Kemudian membacakan surat Al-Baqarah, karena surat Al-Baqarah itu menjadikan syaitan lari, ya, kepanasan dia dan kemudian lari. Kita bacakan. Begitu pula kalau kita mendeteksi orang yang kemasukan jin, kita bacakan sedikit, maka dia akan bergetar atau terlihat tanda-tanda ada jin yang masuk ke dalam tubuhnya. Ini cara yang diperbolehkan dalam syariat untuk mengobati orang yang kesurupan. Ada pertanyaan, apa saja perdagangan di jalan Allah yang dikatakan tidak merugi, tolong dijelaskan. Ini tadi memang karena waktu, ya. Tadi panitia mengatakan sama saya, yang saya dengar sampai jam 6, maka saya singkat pembahasannya. Ya, perniagaan di jalan Allah tentu maksudnya adalah amal-amal soleh yang disyariatkan dalam Islam. Keimanan yang paling utama, tentang iman, tentang tauhid. Kemudian ibadah-ibadah yang Allah syariatkan, yang kita diperintahkan melaksanakannya sesuai dengan praktek dan contoh yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk makalah ceramah ini, ya, saya pernah menulis sebuah tulisan, dimuat di website www.manisnyaiman.com. Judulnya perniagaan yang tidak pernah merugi. Begitu. Itu ada makalahnya dan saya bawakan di situ lengkap dengan penjelasan serta dalil-dalilnya. Saya pernah mendengar bahwa semua amal kita baik atau buruk tidak pernah dihapus dari catatan malaikat walaupun kita bertobat. Kalau kita telah bertobat, jelas akan dihapuskan keburukannya. Hadis-hadis sahih menunjukkan demikian. At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang telah bertobat dari perbuatan dosanya seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Memang malaikat tidak mengetahui semua hal-hal yang tersembunyi yang kita lakukan, yang hanya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun di catatannya masih ada, maka ketika pada hari kiamat nanti Allah akan hapuskan semua itu. Karena Allah yang telah berjanji dalam Al-Qur'an, "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua perbuatan dosa bagi orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh kepadanya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh seorang ayah dan ibu? Apa yang sikap yang harus diambilnya ketika anak gadisnya jatuh dalam perzinaan, hamil sebelum nikah, yang mana laki-laki yang menghamili tidak mau bertanggung jawab, ayah kandungnya pun tidak acuh. Ini merupakan musibah. Kita segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan sebab yang menjadikan kita harusnya perhatian kepada penjagaan anak-anak kita. Anak ini dinasihati, diminta untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diperingatkan untuk menjauhi keburukan tersebut. Sungguh-sungguh dan jangan diulangi, serta kemudian tentu dia harus dijaga dengan penjagaan yang lebih ketat karena kemungkinan untuk terjadinya perbuatan itu bisa terulang kembali. Naudzubillahi min dzalik. Adapun sikapnya secara syar'i, anak yang telah seorang yang telah hamil di luar nikah, ya, maka anak yang nanti lahir itu bukanlah anak yang nasabnya dinisbatkan kepada ayahnya secara Islam. Tentu saja, ya, kalau seandainya kedua orang yang melakukan ini telah bertobat dengan sungguh-sungguh, ya, sebaiknya dinikahkan. Cuman menurut pendapat sebagian dari para ulama, dan ini pendapat yang lebih selamat,
meskipun banyak bertentangan dengan yang dipraktekkan di masyarakat, itu dinikahkannya setelah lahir. Supaya tidak tercampur antara hubungan yang halal dan yang haram. Setelah lahir baru dinikahkan. Meskipun sebagian ada yang mengatakan kalau yang menikahi itu adalah yang menghamilinya boleh, tapi untuk lebih selamat itu dinikahkan setelah lahir anaknya. Setelah lahir anaknya, ya. Kemudian harus juga dipertimbangkan, bukan cuma sekedar supaya menutupi malu akhirnya anak gadis ini dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, tidak peduli bagaimanapun modelnya laki-laki tersebut. Karena bisa jadi mungkin anak gadis ini asalnya punya sifat yang baik, laki-laki ini yang menjerumuskannya, naudzubillahi min dzalik. Makanya orang tuanya juga pertimbangkan, kalau seandainya ternyata laki-laki ini moralnya tidak benar, akhlaknya buruk, yang nanti akan bisa semakin mencelakakan anaknya, dosa pun sudah terjadi, ya, maka hendaknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia mendapati ternyata akhlak laki-laki ini tidak baik, jangan dinikahkan dengan dia. Dinasihati anak gadisnya, dijaga baik-baik. Setelah dia melahirkan, maka dinikahkan dengan orang yang lebih baik yang bisa menjaga agamanya. Jadi jangan sekedar pertimbangan untuk menghilangkan malu dan seterusnya, padahal tidak mempertimbangkan sama sekali masa depan dari anaknya tersebut, ya. Ini yang seharusnya dilakukan dan dipertimbangkan. Hukum mendengarkan musik, bagaimana hukum mendengarkan musik dan memainkan musik dalam Islam? Apakah halal atau haram? Jika haram, lalu bagaimana dengan lagu-lagu yang religi atau berisi tentang agama? Musik itu disebutkan dalam hadis yang sahih termasuk dosa besar dan digandengkan dengan perbuatan zina dalam Sahih Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, la yakunanna fi ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Sungguh-sungguh nanti akan ada di umatku orang-orang yang akan menghalalkan perbuatan zina, sutra bagi laki-laki, minuman keras, dan alat-alat musik, ma'azif. Ketika digandengkan ini dengan minuman keras dan perbuatan zina, kemudian sutra bagi laki-laki, itu menunjukkan perbuatan ini dosa besar. Dan banyak hadis-hadis yang melarangnya. Adapun apa yang dinamakan saat ini dengan musik Islami, tidak ada. Semua itu dilarang dalam agama. Karena hukum asalnya penggunaan alat-alat musik seperti ini atau nyanyian-nyanyian seperti ini dilarang dalam agama. Disebutkan bahkan, ya menurut bahasanya Abu Bakar As-Siddiq, nyanyian itu adalah mizmaru syaitan, serulingnya syaitan. Jadi masalah Islami atau menjadikannya terkesan Islami ini tidak menjadikannya keluar dari keharaman, tetap dilarang. Dan biasa orang sekarang kalau ada yang dilarang itu dibungkus dengan label-label Islam supaya orang bisa menerimanya, padahal itu tetap merupakan sesuatu yang terlarang. Bagaimana cara melatih diri dan harta kita agar kita mau dan mudah berniaga dengan Allah? Ya, pertama berdoa kepada Allah meminta dikuatkan. Yang kedua lihat keutamaannya, selalu pelajari keutamaannya. Kemudian ingat, kalau tidak digunakan di jalan Allah ya juga pasti habis kan? Pasti akan habis. Tidak ada seorang pun yang memegang hartanya kemudian hartanya tetap pada dirinya. Ada orang yang nyimpan harta tidak mau dikeluarkan, ditabung hartanya. Tiba-tiba dia meninggal dunia. Lari kemana hartanya? Dinikmati sama ahli warisnya. Tidak akan dia bisa miliki terus. Makanya kalau dia tidak gunakan di jalan Allah, maka mesti dia akan gunakan di jalan syaitan dan hawa nafsu. Naudzubillahi min dzalik. Ada pertanyaan, mohon terangkan jika makmum terlambat rakaat atau satu rakaat atau dua rakaat mengikuti imam dalam salat berjamaah, iya, tetap mengikuti imam. Maksudnya apa ini pertanyaannya? Jadi kalau ada orang terlambat, imam sedang melaksanakan sholat, maka yang kita lakukan, ya, kita ikuti, kita bertakbir Allahu Akbar, kemudian ikuti gerakan imam, apapun yang dia lakukan saat itu. Ketika dia ruku, kita langsung ruku. Ketika dia langsung sujud, setelah takbiratul ihram berdiri Allahu Akbar, baru kita langsung sujud. Setelah itu kita menyempurnakan jumlah rakaat kita yang kurang. 2 rakaat ya tambah 2 rakaat. Kalau kurang 3 rakaat ya tambah 3 rakaat, 1 rakaat terus dulu tahiyat, kemudian tambah lagi 2 rakaat dan seterusnya. Yang jelas kita datang pertama kali ikuti gerakan imam apapun yang sedang dia lakukan setelah bertakbiratul ihram. Ya. Apakah warisan dibagi sama rata laki-laki dan perempuan? Tidak. Lidzakari mithlu hadzil unthayain dalam Al-Qur'an.
Bagi laki-laki itu mendapatkan 2 bagian dari perempuan. Ini tentu keputusan dari Allah yang maha adil, yang maha sempurna syariatnya. Siapa yang menolak pembagian ini berarti seolah-olah dia menuduh Allah Subhanahu wa taala tidak adil. Allah punya pertimbangan, punya hukum yang sempurna ya ketika melakukan apa ini, mensyariatkan ini, karena laki-laki itu punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab, sedangkan perempuan ya mayoritasnya dia ditanggung sama yang lain. Itu diantara hikmahnya, dan masih banyak hikmah-hikmah yang lain. Apa hukumnya membeli buah 1 batang dengan cara diborong, diambil dari awal sampai habis? Membeli buah diborong, maksudnya ini 1 batang, saya nggak ngerti, 1 pohon gitu ya. Kalau sudah jelas tanda-tanda buahnya ada, itu boleh. Sudah mulai berbuah dan jelas tanda-tanda buahnya akan panen dengan baik, boleh. Karena dalam Islam kan dilarang jual beli yang mengandung gharar, ketidakjelasan, spekulasi. Bisa jadi berbuah atau tidak. Baru ditanam sudah beli, tidak boleh. Belum nampak tanda-tanda berbuah dengan baik dibeli, tidak boleh. Jadi kita boleh membelinya, boleh kita beli semuanya atau kita borong semuanya. Kalau sudah mulai jelas tanda-tanda akan berbuah dengan baik. Nah, doa kunut dalam salat witir apakah juga dengan salawat dan ditutup dengan hamdalah? Doa kunut dengan salat witir itu ada lafadznya yang diajarkan dalam hadis Nabi SAW. Sebagian ada riwayat yang menyebutkan bisa ditambah dengan salawat di akhirnya. Yang jelas ada lafadznya dalam hadis yang sahih. Disebutkan dalam hadisnya cucunya Rasulullah SAW tentang doa witir. Itu yang saat ini banyak dipakai orang ketika kunut subuh. Padahal itu yang benar adalah doa dalam kunut witir. Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini syarra ma qadait. Innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, la manja minka illa ilaik. Itu doanya. Ada penjelasan, bisa diterangkan sedikit tentang masalah jihad. Apakah bentuk jihad yang bisa kita lakukan sekarang? Jihad itu disebutkan dalam hadis yang sahih merupakan dzirwatu sanamil Islam, puncak dari punuknya Islam. Jihad disyariatkan tentu dengan syaratnya masing-masing. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihadlah kamu melawan orang-orang yang berbuat syirik dengan harta, jiwa dan lidahmu. Berjihad dengan jiwa, yakni berperang dengan orang-orang kafir di jalan Allah, itu ada syarat-syaratnya. Kita memerangi mereka yang pantas untuk diperangi, yaitu orang-orang kafir yang musuhi kaum muslimin. Yang memusuhi kaum muslimin, yang mengusir mereka dan melakukan permusuhan dengan orang-orang muslim. Itu diperintahkan untuk disyariatkan berjihad, itu pun dengan komando dari penguasa, dari pemerintah muslim yang kemudian memerintahkan masyarakatnya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kondisi-kondisi jihad yang merupakan fardu ain, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ada orang kafir menyerang negeri muslim, ingin merusak agama mereka, merusak negeri mereka. Wajib setiap muslim untuk ikut membela dirinya pada waktu itu. Fardu ain. Atau ada peperangan, pemerintah menugaskan masyarakat untuk ikut berjihad bagi yang mampu, maka wajib yang mampu untuk keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang sudah hadir di medan jihad yang sesuai dengan syariat, tidak boleh dia keluar meninggalkannya. Itu jihad yang disyariatkan. Makanya apa yang dilakukan oleh sebagian orang saat ini yang melakukan perbuatan konyol dan mengatasnamakan jihad, yaitu orang-orang yang suka melakukan teror, yang dibunuh kaum muslimin, seperti bom-bom yang dilakukan di negeri-negeri kaum muslimin. Yang dibunuh bomnya kebanyakan orang muslim mati. Ada juga orang kafir yang mati. Dilakukannya di negerinya kaum muslimin. Terus melawan penguasa, pemerintah muslim. Ini bukan jihad demi Allah, ini adalah mati konyol. Perbuatan yang sangat buruk, teroris yang sesungguhnya. Kenapa? Pertama, nyawanya orang muslim bagaimana? Semudah itu ditumpahkan, padahal satu saja sudah dosa besar, apalagi banyak yang ditumpahkan. Juga di situ ada perempuan, ada anak-anak. Yang kedua, orang kafir. Tidak semua orang kafir itu dibunuh. Di zamannya Umar Ibnul Khattab, beberapa kali dia bahkan ditemui delegasi dari kafir yang merupakan pendeta-pendeta kafir, tidak dibunuh. Orang muslim itu punya sifat amanah. Kalau dia memasukkan ke negerinya
Orang kafir dengan aman maka harus dijaga keamanannya. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih, man qatala mu'ahadan lam yaruh raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang punya perjanjian damai masuk ke negeri kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Tidak semua orang kafir diperangi. Utusan atau orang yang datang dengan aman, ya kita nasihati, kita ajak kepada Islam, tapi tidak boleh dibunuh atau dihalalkan, ditumpahkan darahnya. Jadi perbuatan-perbuatan teror ini adalah perbuatan yang sangat buruk, tidak diridhoi dalam Islam. Orang yang melakukannya bukan berjihad, tapi berbuat jahat. Dan bukan merupakan mati syahid, tapi mati konyol, apalagi bunuh diri, bom bunuh diri. Ini mati konyol namanya, bunuh diri yang sesungguhnya. Ya, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, man qatala nafsahu bisyai, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, dia akan diazab dalam neraka jahanam dengan sesuatu itu yang dijadikan membunuh dirinya itu kekal di dalamnya selama-lamanya. Naudzubillahi min dzalik. Ada pertanyaan di sini, tolong nasihat Ustadz buat kami agar tidak terlibat dalam acara pesta di akhir tahun. Apa hukumnya? Iya, barakallahu fikum. Apa yang saat ini kita sedang di akhir tahun ya, dekat dengan perayaan yang sangat identik dengan syiar-syiar agama yang kita ketahui adalah agama yang kufur, menyekutukan Allah, menentang Allah secara terang-terangan. Maka tidak boleh kita ikut serta, tidak boleh kita ikut meramaikan, tidak boleh kita ikut mengucapkan. Ingat, ini syiar. Syiar itu berarti tanda-tanda atau lambang, simbol-simbol agama mereka yang di situ jelas agama mereka ini bertentangan dengan Islam dengan sangat kuat pertentangannya. Siapa yang ridho ketika ada syiar-syiar yang di situ melambangkan pernyataan mereka bahwa Allah itu Trinitas misalnya, Allah itu punya anak dan seterusnya. Ini kan kekufuran yang sangat besar, langsung berhubungan dengan kemahamuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya pelanggaran dalam Islam itu ada yang berhubungan dengan melanggar hukum Allah. Ini saya sudah dosa besar, apalagi yang berhubungan dengan kemuliaan Allah. Contoh manusia misalnya, kalau ada yang menghina seseorang dengan mengatakan rumahnya jelek, kendaraannya jelek, halamannya kotor, apakah dia marah atau tidak? Marah kan? Tapi coba dihina dengan penghinaan seperti ini, orangnya langsung dihina, sifatnya jelek, postur tubuhnya jelek, langsung berhubungan dengan dirinya. Besar mana kemarahannya, yang pertama atau yang kedua? Jelas yang kedua, karena langsung berhubungan dengan kehormatan dirinya. Jadi ingat, melanggar hukum Allah itu ya dosa besar. Tapi ini di luar zat Allah. Bagaimana kalau langsung yang dihinakan itu ya, perbuatan kufur itu berhubungan dengan kemuliaan Allah, kemahaagungannya, kemahasempurnaannya. Makanya perayaan-perayaan seperti ini tidak boleh kita ikuti, tidak boleh kita ucapkan selama, tidak boleh kita membenarkan mereka atau kelihatan mendukung mereka ya. Kalau kita ingin berbuat baik dalam rangka mengajak mereka ke agama kita ya, untuk masuk Islam, kita lakukan di hari-hari yang lain. Jangan ikut-ikut merayakan perayaan-perayaan mereka yang mengandung syiar-syiar kufur, karena itu sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang mendukung tidak diperbolehkan. Semua yang mendukung acara tersebut tidak diperbolehkan, karena termasuk ta'awanu 'alal itsmi wal udwan ya, tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Pada hari ini posisi Islam banyak tantangan dari musuh Allah, termasuk pemerintah yang sikapnya tidak berpihak kepada kemajuan umat Islam. Bagaimana strategi kita dalam berdakwah menyelamatkan umat? Strateginya adalah seperti strateginya Rasulullah SAW berdakwah. Sekarang pertanyaannya, ketika Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, apakah pemerintahnya mendukung umat Islam? Tidak, menentang. Beliau bersabar, mengajak mereka ke jalan Allah, tidak memberontak. Mengajak mereka untuk didakwai. Pemerintah kita yang ada saat ini, kalau dikatakan seperti ini tidak berpihak kepada umat Islam, ini perlu ditinjau. Apakah orang yang mengatakan ini pernah mengetahui hati mereka? Memang di antara mereka banyak yang berbuat zalim, ada yang katanya korupsi dan seterusnya. Tapi belum tentu mereka tidak cinta kepada Islam. Ada orang yang berbuat, dia itu karena pengaruh hawa nafsu sehingga dia melakukan kesalahan. Dalam dirinya ada asal cinta kepada Islam. Ala kulli hal, bagaimanapun juga ya, kesalahan yang diperbuat oleh penguasa kita selesaikan dengan cara menasihati mereka. Itu perintah dalam Islam. Kalau dilakukan atau diselesaikan dengan cara menjelek-jelekan, mengkritik, maka ini justru bertentangan dengan Islam. Rasulullah SAW ketika ditanyakan tentang penguasa yang lebih jahat lagi, dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim,
Akan ada di akhir zaman nanti para penguasa yang mengakhirkan sholat, melaknat rakyatnya, rakyat melaknat mereka. Pokoknya banyak perbuatan yang buruk. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nunabidhuhum? Ya Rasulullah, kalau begitu kita berontak saja kepada mereka, kita bunuh mereka. Nabi SAW bersabda, la, tidak boleh. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka masih menegakkan sholat di antara kamu. Alhamdulillah, syiar-syiar Islam di negeri kita demikian banyak. Ceramah-ceramah agama bisa kita adakan. Yang ini menunjukkan dengan segala kekurangan tentu saja, negara kita adalah negara Islam yang dengan ini kita tegakkan nasihat untuk memperbaikinya. Karena memperbaiki sesuatu itu ada caranya yang disyariatkan. Memperbaiki sesuatu, misalnya niatnya benar, caranya salah, tidak akan membawa kepada hasil. Seperti yang dulu pernah kita lihat, misalnya ada film ya, zaman-zaman dulu, ada orang yang ketika mengetahui orang-orang kaya tidak membayar zakat, dia mencuri dari orang kaya untuk diberikan kepada orang fakir miskin. Tidak boleh. Niatnya baik untuk fakir miskin, tapi caranya mencuri. Tidak dihalalkan dalam Islam. Islam itu caranya harus benar, tujuannya juga benar. Nah, bagaimana hukumnya wanita yang punya suami menikah lagi, itu cuma baru ditinggal suami 3 bulan, sekarang banyak terjadi. Apa betul begitu? Ditinggal 3 bulan kemudian menikah lagi? Ini tidak diperbolehkan. Jadi ada dalam Islam hukumnya orang yang hilang. Misalnya seorang suami merantau, meninggalkan istrinya, kemudian tidak ada kabar, dan di daerah ini mungkin terjadi perang atau terjadi bencana, kemungkinan dia hilang. Kalau terjadi kondisi seperti ini, apa yang dilakukan? Perempuan ini atau si istri ini tentu walinya datang ke pihak KUA, ke pihak pemerintah, melaporkan kejadiannya. Apa yang dilakukan setelah itu? Pihak KUA ini yang kemudian atau keluarganya juga mencari tahu berita yang bisa mungkin didapatkan tentang keberadaan sang suami. Ditunggu, dikasih kesempatan, tidak datang-datang. Akhirnya setelah itu pihak KUA memutuskan bahwasanya sang suami ini dianggap sudah meninggal dunia, dihukumi meninggal dunia. Kalau sudah dihukum demikian, maka berlaku pada diri perempuan ini masa iddah ketika suaminya meninggal. Selama berapa? 4 bulan 10 hari ya. 4 bulan. Setelah selesai masa iddah ini juga belum datang-datang, maka setelah itu diputuskan ya dia bisa menikah lagi. Itu yang diperbolehkan dalam Islam. Sampai pun kalau ternyata setelah menikah kemudian datang suaminya yang asli ya, bukan robot atau bukan jin yang datang, benar-benar suaminya masih hidup ternyata, itu hukumnya dalam Islam, suaminya tersebut ya bisa disuruh memilih apakah dia minta dikembalikan maharnya, warisannya dikembalikan kepada dia, atau dia minta kembali istrinya kembali kepada dia. Itu nanti disuruh pilih dan itu ada hukumnya tersendiri. Yang jelas cara ini yang harusnya diproses untuk sesuainya hal tersebut dengan hukum Islam. Ya, barakallahu fikum. Ya sudah selesai saya pikir ya. Kita akhiri kajian kita di pagi hari ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.